Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah Etnosains dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aulia Azhar MSc. Jadi hari ini kami akan menuju lokasi pembuatan kue singkang dan lompong sagu. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Adapun kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Faiza Alamita dengan NIM 231013 dan rekan saya Rizky Irfani dengan NIM 20231006 dengan Jenny Putri dengan NIM 20231015 dan saya Mawarni Sulistianisi dengan NIM 20231023. Yuklah ikuti keseruan kami. Dah. What could you lose? If you want. Halo guys, hari ini kami lagi ada di lokasi pembuatan lompong sagu dan kue singkang. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Let's check this out. Balian belum tuh sih. Jadi kok di apaan dulu nak tuh pakai api penghasil dia. Gitu sih jadi. Proses pembuatan lompong sagu dan kue singgang dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik di sekolah menengah pertama pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam.
keterkaitan antara lompong sagu dan kue singgang dengan sains, yaitu sebagai berikut. Lompong sagu dibuat menggunakan daun pisang, tepung sagu, parutan kelapa, santan kelapa, dan buah pisang. Ketiga jenis tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mempelajari konsep klasifikasi makhluk hidup. Tepung sagu berasal dari tumbuhan sagu sehingga dapat pula dijadikan sebagai pengetahuan proses pengolahan dan pemanfaatan batang sagu menjadi tepung sagu. Keunikan pembungkus lompong sagu yang menggunakan daun pisang juga dapat dikaitkan dengan konsep sains sebagai berikut. Daun pisang memiliki antioksidan alami berupa polifenol. Saat digunakan sebagai pembungkus makanan, maka makanan akan menyerap polifenol tersebut sehingga menjadi lebih sehat. Selain itu, daun pisang dapat menimbulkan aroma yang wangi dikarenakan daun pisang memiliki lapisan lilin yang menimbulkan aroma wangi ketika dipanaskan. Daun pisang merupakan komponen yang mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan. Proses pemanggangan lompong sagu dan kue singgang melibatkan konsep fisika, yaitu proses perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi yaitu perpindahan kalor pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Pemanasan suhu pada saat pemasakan lompong sagu dan kue singgang mempengaruhi nilai organoleptik, yaitu aroma, rasa, dan tekstur. Konduksi terjadi ketika kalor berpindah dari api ke loyang yang terbuat dari logam. Hal ini menyebabkan seluruh bagian loyang menjadi panas. Kemudian, loyang yang telah panas tersebut akan merambatkan kalornya ke kue singgang sehingga kue singgang menjadi matang. Hal ini merupakan proses perpindahan kalor secara konveksi. Selain itu, kalor yang muncul dapat mengubah bentuk zat sehingga terjadi perubahan kimia, yaitu perubahan yang mengakibatkan perbedaan jenis dan sifat bahan. Lompong sagu dan kue singgang yang telah matang memiliki karakteristik yang berbeda dengan adonan sebelum matang. Sebelum matang, adonan kue singgang berbentuk cair dan berwarna putih, namun setelah matang, adonan kue singgang menjadi padat mengembang dan berwarna kecoklatan. Perbedaan bentuk dan karakteristik kue singgang tersebut merupakan contoh dari perubahan kimia. Fakta unik yang kami dapatkan yaitu kue singgang ini selalu dibuat dengan menggunakan wadah yang terbuat dari helaian daun waru. Menurut narasumber, penggunaan jenis daun lain pada pembuatan kue singgang akan mengurangi aroma dan tekstur kue singgang. Hal ini dikarenakan daun waru menghasilkan aroma khas karena mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Selain itu, daun waru ini memiliki bentuk pertulangan daun melengkung sehingga cocok untuk menjadi mangkok kue singgang. Tekstur daun yang sedikit kasar membuat adonan kue singgang dapat menempel sempurna pada daun waru. Kue singgang yang dihasilkan dapat bertekstur padat, berpori, dan mengembang sempurna. Selain itu, dalam pembuatan kue lompong sagu dan kue singgang ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti pewarna maupun penyedap buatan. Sehingga dua jenis kue ini sangat sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke guys, sekian perjalanan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.